Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Puji nama Tuhan, kalau kita boleh ada pagi hari ini, saya percaya semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Mari siapkan setiap hati kita, bahwa setiap pujian, penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyembah-Mu, kemenangan terjadi bagi kami Bapa. Ketika kami menyembah-Mu, kesembuhan terjadi bagi kami Tuhan. Haleluya. Bahkan kelepasan terjadi ketika kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau ada di sini ya Tuhan. Engkau siap sedia melawat setiap kami Bapa. Haleluya Yesus, haleluya. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari dengan sepenuh hati datang menyembah kepada Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yesus Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas.
Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tempat ini Tuhan. Kau melawat setiap kami umat-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu menguasai setiap kehidupan kami jemaat-Mu Tuhan dan para pelayan-Mu Bapa. Oh, ini waktu-Mu ya Tuhan. Kau bekerja ya Bapa, melawat setiap umat-Mu, memberikan kelepasan, kelegaan bagi setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Kesembuhan terjadi bagi kami, kemenangan terjadi bagi kami Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu saja yang menguasai hidup kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan, hanya ke dalam tangan kasih-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Dia hadir dengan lawatannya. Pertanyaannya, apakah kita percaya? Apakah kita boleh merasakan saat ini kehadiran Tuhan? Boleh rasakan saat ini tangan kita di dada, rasakan. Apa tanda-tandanya kita boleh merasakan dan tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kita? Apa Bapak Ibu? Kita memiliki hati yang menggebu-gebu untuk dilawat oleh Tuhan. Apakah kerinduan itu ada saat ini bagi kita Bapak Ibu? Amin. Allah siap melawat kita. Bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena keperkasaan kita sehingga kita boleh ada saat ini, tapi karena Roh Kudus. Dan Roh-Nya akan memberikan kita kemenangan dan kemuliaan. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari nyatakan kemuliaan Tuhan sorak-sorai bagi Tuhan dengan iman. Katakan, dasar dari segala yang kami harapkan, dasar dari segala sesuatu yang tidak kami lihat, itulah iman kami. Kita melihat hal-hal yang besar yang Tuhan kerjakan bagi kita. Naikkan pujian ini di depan Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Mari bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu. Haleluya. 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 Amin. Sama-sama. Dasar dari yang ku harapkan, itulah
Tuhan, bersama dengan Tuhan, kita mampu menjalani kehidupan ini. Haleluya. Meski banyak hal yang tidak kita mengerti Bapak Ibu, banyak hal yang kita alami, namun satu hal yang kita percaya, Tuhan punya rancangan yang terbaik bagi kita. Mari katakan hari ini pada Tuhan, saya tahu rancangan Tuhan yang terbaik. Mungkin itu sulit untuk kita terima secara manusia, tetapi rohnya bagi kita, memampukan kita untuk boleh melihat rancangan Tuhan yang terbaik bagi kita. Haleluya. Haleluya. Mari terus berseru kepada Tuhan Yesus, satu-satunya yang kita andalkan, satu-satunya yang kita percaya. Tidak ada nama lain yang dapat selamatkan kita. Tidak ada nama lain yang dapat melindungi kita. Hanya nama Yesus yang menjamin keselamatan dan perlindungan kita untuk berada di tengah-tengah dunia ini. Haleluya. Kau milik kami Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan. Amin. Mari sedang coba Tuhan kita katakan pujian ini. Aku mengerti Apa yang ku alami Tuhan. apa yang ku alami, Ku yakin Tuhan punya rancangan. namun ku yakin Tuhan punya Amin Tuhan. rancangan terbaik. Kami sungguh percaya Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Semua yang percaya katakan pertolongan-Mu Tuhan.
tidak dapat menyandarkan pengharapan kita untuk setiap apa yang ada di dunia ini. Tetapi kita punya Allah, kita punya Tuhan yang dapat kita percaya. Saya mengundang kita yang percaya boleh mengangkat tangan kepada Tuhan yang akan melindungi kita di akhir zaman ini. Meski dunia akan bergejolak dengan segala yang terjadi, tetapi perlindungannya nyata bagi kita anak-anaknya. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari serahkan hidupmu di hadapan Tuhan. Mari beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Hanya denganmu Tuhan, hanya denganmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya. Mari kita memandang kepada Tuhan, sumber kekuatan kita, kelepasan dan kesembuhan kita. Yesus, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Yesus, serahkan kepada Dia. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan menyembuhkan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Oh Tuhan, haleluya. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikannya, maupun setiap sidang jemaat-Mu yang akan mendengar Tuhan. Menjadi kekuatan rema di dalam setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara Syari kasih Tuhan. Di nama Tuhan. Renungan pada siang hari ini saya beri judul yaitu alami kuasa Tuhan. Alami kuasa Tuhan. Kalau kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Kalau dulu Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, hari ini juga Tuhan akan nyatakan kuasanya di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Siang hari ini, mari kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan ini bahwa bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Kemarin hari Jumat yang kami dengar bahwa Bapak Gembala ada di rumah sakit, katanya mau dalam keadaan kondisinya sudah lemah. Dia mau cuci darah. Kami bersama dengan teman-teman kami berdoa, Tuhan tolong agar Tuhan lancarkan di dalam pengobatan di sana, dan akhirnya puji Tuhan kemarin berjalan dengan lancar. Itu suatu kuasa ketika kita berdoa, ketika kita panjatkan doa-doa kita kepada Tuhan. Kuasa Tuhan itu akan dinyatakan
di dalam setiap hidup kita. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita punya Allah yang luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita punya Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu mari kita pandangkan iman kita. Kita mau agar hidup kita selalu berpegang teguh dalam pengharapan akan firman Tuhan. Kita akan lihat di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-31. Di dalam Matius pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-27 sampai 31, di situ tentang bagaimana dua orang yang dia buta. Dikatakan bahwa orang itu pekerjaannya setiap hari hanya meminta-minta karena dia tidak bisa melakukan pekerjaannya. Tapi ketika dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita akan baca dulu di dalam Matius pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-27 sampai 31. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, jangan seorang pun mengetahui hal ini. Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Jadi ketika orang buta ini bertemu dengan Tuhan dan orang buta ini bahwa, "Apakah kamu percaya kalau aku bisa melakukan hal ini?" Dan orang buta itu mengatakan, "Ya Tuhan, aku percaya." Ada satu kuasa, ada satu mujizat yang dinyatakan pada waktu itu. Kenapa kadang-kadang kita tidak menerima kuasa dari Tuhan? Kenapa kadang-kadang kita tidak terima mujizat Tuhan? Karena mungkin kita kurang percaya. Kita mungkin beribadah, mungkin kita berdoa, tapi kadang-kadang kita meragukan akan kuasa Tuhan. Ya, kita sudah beribadah begitu lama. Mungkin kita mengenal Tuhan dari kita sekolah minggu. Mungkin kita mengenal Tuhan dari kita remaja. Kita beribadah kepada Tuhan mungkin ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Dan lain sebagainya. Apakah kita sudah mengalami kuasa Tuhan? Apakah kita sudah mengalami mujizat Tuhan itu nyata di dalam setiap kehidupan kita? Kadang-kadang ada orang yang dia sudah beribadah, tapi dia tidak pernah merasakan kuasa Tuhan. Dia tidak pernah merasakan mujizat Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak mau hidupnya diberikan kepada Tuhan. Karena dia kurang percaya kepada Tuhan. Pagi hari ini kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa bagaimana orang buta ini, dia dengan kerendahan hati, dengan penuh kerendahan hati dia datang kepada Tuhan dan mujizat terjadi. Dalam menghadapi setiap persoalan yang seolah tidak ada jawaban, apakah kita percaya dengan, ataukah iman kita hanya sebatas ucapan di bibir belaka? Jadi kita mau kan bertumbuh Jadi ketika kita mengalami satu masalah, pergumulan di dalam setiap kehidupan kita, justru disitulah iman kita itu diuji oleh Tuhan. Mujizat Tuhan akan dinyatakan di dalam setiap hidup kita. Di dalam Alkitab banyak sekali mujizat-mujizat, banyak sekali kuasa-kuasa yang Tuhan nyatakan bagi setiap anak-anak Tuhan. Salah satu contohnya yaitu ketika seorang janda yang dia ketika dia dalam kekurangan, dan ketika Imam Eli datang ke situ, buatkan aku dulu makanan. Dan ketika seorang janda ini, perempuan janda ini melakukannya, mujizat terjadi, kuasa terjadi. Sadrak, Mesak, Abednego, ketika dia ada di dalam perapian yang menyala-nyala, dia mengatakan, kalau Tuhan sanggup menolong saya, Tuhan akan tolong. Kalau Tuhan tidak sanggup, aku pun tidak akan menyembah patung yang dibuat oleh Tuhanku. Kalau nanti dibaca di dalam kitab Daniel. Dan ternyata di situ benar kuasa Tuhan dinyatakan.
Mereka tidak mengalami apa-apa. Karena apa? Karena dia percaya kuasa Tuhan itu dinyatakan di dalam setiap kehidupan mereka. Siang hari ini mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mempercayakan sepenuh hati kita kepada Tuhan. Ya, kita akan alami kuasa Tuhan. Jangan pernah kita ragukan kuasa Tuhan. Jangan pernah kita ragukan mujizatnya. Kalau dulu Tuhan sanggup melakukannya, hari ini juga Tuhan sanggup untuk melakukannya. Ada seorang anak remaja yang bagaimana dia setia di dalam dia melayani Tuhan, bagaimana dia setia di dalam dia beribadah kepada Tuhan. Tetapi suatu ketika Tuhan izinkan dia harus mengalami sakit penyakit, apa yang dilakukan oleh anak remaja ini? Dia meninggalkan Tuhan. Dia mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Ya, karena apa? Karena dia tidak sanggup untuk menjalani hidupnya. Kok penyakit saya tidak kunjung sembuh juga? Karena apa? Karena seorang remaja ini dia meragukan akan kuasa Tuhan. Beda dengan Rasul Paulus. Kalau kita lihat di dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-27. Di situ bahwa bagaimana Rasul Paulus ketika dia melayani Tuhan, ketika dia dikatakan bahwa bagaimana ketika dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Rasul Paulus ini dia hidupnya tidak mulus-mulus saja, tapi Rasul Paulus ini dia mengalami yang namanya satu kesulitan, satu penderitaan. Dikatakan di sini bahwa bagaimana 5 kali dia disesah, 3 kali mengalami karang kapal, 1 kali dilempar batu, sehari semalam terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanan seringkali dia diancam bahaya banjir dan penyamun, kerap kali tidak tidur, lapar, dahaga, kerap kali berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Itu yang dialami oleh Rasul Paulus ketika dia memberitakan Injil. Bahkan Rasul Paulus ini ketika dia memberitakan Injil, dia difitnah dan dia dimasukkan ke dalam penjara. Banyak sekali kesulitan, banyak sekali penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus. Mungkin pada waktu itu Rasul Paulus akan berpikir, kalau tahu gitu aku nggak akan menyerahkan hidupku sama Tuhan. Kalau gitu aku nggak akan melayani Tuhan. Mungkin Rasul Paulus ini berpikir seperti itu. Tapi kita lihat apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini. Dia tidak marah kepada Tuhan. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Justru dia ingat dengan satu kebenaran firman Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-9. Di situ dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih setiaku kepadamu, sebab dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi Rasul Paulus tahu bahwa ketika dia mengalami satu masalah, ketika dia mengalami satu pergumulan di dalam kehidupannya, dia tahu bahwa kuasa Tuhan itu nyata di dalam kehidupannya. Makanya firman Tuhan mengatakan, cukuplah kasih setiaku kepadamu. Rasul Paulus itu dia berdoa, dia berseru 3 kali berseru agar duri di dalam dagingnya itu dilepaskannya. Tetapi apakah Tuhan menjawabnya? Tapi Tuhan justru mengatakan, justru di dalam kelemahanmu lah kuasaku akan sempurna, akan dinyatakan. Jadi pada siang hari ini, apa yang menjadi pergumulan masalah dalam hidup kita? Kita lihat bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Persoalan, masalah, kenapa selalu ada di dalam kehidupan kita? Karena Tuhan mau menyatakan mujizatnya di tengah-tengah kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasihi Tuhan, mari kita akan datang kepada Tuhan. Jangan pernah kita ragukan akan kuasanya. Kenapa? Kadang kita tidak terima mujizat Tuhan. Kenapa kadang kita tidak terima kuasa Tuhan itu ada dalam hidup kita? Karena itu tadi, kurang percaya, ragu-ragu kepada Tuhan. Kita akan lihat dulu di dalam Matius 17 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-21. Di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-21. Situ dikatakan, ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihlah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan
juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hei kamu angkatan orang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Jawablah anak itu kemari. Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak ada yang mustahil bagimu. Ayat 21. Jadi ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ayatnya yang ke-20. Di situ dikatakan bahwa kalau kita punya iman sebesar biji sesawi saja, kita bisa berkata kepada gunung itu pindah, gunung itu akan pindah. Ini dikatakan bahwa ada satu kepercayaan. Dia percaya, makanya ketika orang itu datang kepada Yesus, kenapa murid-muridmu tidak bisa menyembuhkan? Karena dia kurang percaya. Dan di dalam ayatnya yang ke-20, jika kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi yang begitu kecil, ketika kamu percaya, mujizat akan terjadi. Siang hari ini mujizat akan dinyatakan di dalam setiap hidup kita. Sama seperti seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Dia punya satu iman. Dia katakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa kita butuh iman yang kuat, iman yang teguh, dengan penuh kepercayaan. Dengan penuh satu kepercayaan bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan di dalam setiap kehidupan kita. Jika bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, bagi orang percaya juga tidak ada yang mustahil bagi dia. Kuasamu terlebih besar. Ya, kuasa Tuhan itu terlebih besar dari apapun juga, dari segala masalah kita. Kuasa Tuhan lebih besar dari segala persoalan kita. Kuasa Tuhan lebih besar dari segala sakit penyakit kita. Kuasa Tuhan itu berkuasa atas segala pergumulan kita. Tuhan bisa lakukan hal-hal yang di luar pikiran kita. Mungkin bagi kita nggak percaya gitu ya, tapi disitulah Tuhan nyatakan. Hal-hal yang kecil aja Tuhan berikan, apalagi Tuhan berikan nyawanya buat kita. Jadi siang hari ini jangan kita ragukan kuasa Tuhan. Ya, Yesus mampu melakukan perkara yang besar. Yang pertama, kuasanya sanggup mengubahkan kehidupan kita. Kuasa Tuhan itu sanggup mengubahkan kehidupan kita. Dari kita yang dulu manusia lama, yang dulu kita tidak mengenal Tuhan, tapi ketika kita mengenal Tuhan, Tuhan akan ubahkan. Kita yang miskin diperkaya, kita yang dikatakan kita yang direndahkan, Tuhan akan tinggikan kita. Kita yang dalam pergumulan, Tuhan yang akan tolong kita. Jadi kita ini adalah manusia-manusia baru yang diperbaharui. Kehidupan kita yang sudah diubahkan. Dari dulunya hidup dosa, sekarang kita dipanggil untuk menjadi anak-anak Tuhan. Ya, jadi dikatakan bahwa kuasanya itu lebih besar dari segalanya. Hidup kita akan diubahkan. Karakter Kristus itu harus ada dalam hidup kita. Kalau hidup kita sudah diubahkan oleh Tuhan, kita harus memiliki kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Salah satu contohnya adalah Sakeus. Sakeus itu adalah seorang pemeras. Dia meminta uang kepada orang-orang di pasar pada waktu itu. Kalau nggak ada yang ngasih, maksa gitu kan. Bahkan barang-barang yang punya mereka tuh diambilin. Tapi ketika dia memiliki perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, Tuhan ubahkan dia. Kalau nanti Bapak Ibu Saudara-saudari baca di dalam kitab Lukas, kalau tidak salah ayatnya pasalnya yang ke-19, di situ tentang bagaimana Sakeus diubahkan oleh Tuhan. Bahkan Sakeus berkata, aku akan kembalikan 4 kali lipat apa yang sudah aku peras. Ada satu perubahan. Ya, ada satu perubahan yang dimiliki oleh Sakeus. Jadi
kuasanya sanggup mengubah kehidupan kita dari manusia lama menjadi manusia baru. Dari dulu kita yang dulunya kita tidak dikasih, kita adalah orang-orang yang sudah dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, kuasa Tuhan juga dapat mengubah kegagalan menjadi satu keberhasilan. Mungkin saat ini kita mengalami satu kegagalan di dalam hidup kita. Mungkin saat ini kita mengalami satu hal yang membuat kita mungkin tidak ada jalan keluar. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang berhasil. Ketika kita mengalami kegagalan, janganlah kita mudah putus asa, karena kuasa Tuhan akan memampukan kita untuk meraih keberhasilan di dalam setiap hidup kita. Milikilah pengharapan yang tidak pernah pudar, jangan sampai pudar. Pancarkanlah iman yang kokoh dan nantikanlah pertolongannya dengan setia dan sabar. Maka pada saatnya Tuhan akan memulihkan keadaan kita dengan sentuhan kasih-Nya, ya. Jangan pernah kita pudar apapun masalah yang kita hadapi. Apalagi saat ini kita dengar di mana-mana ada teroris, bahkan gereja-gereja sedang dalam keadaan teraniaya. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta kuasa Tuhan agar anak-anak Tuhan yang ada di sana, anak-anak Tuhan yang ada di seluruh Indonesia ini akan mendapatkan kekuatan dan kuasa Tuhan akan dinyatakan. Ya, jadi mari kita akan berdoa, mari kita akan serahkan semua kehidupan kita kepada Tuhan. Ada satu video yang akan kita lihat pada siang hari ini, bagaimana kuasa Tuhan itu dinyatakan. Seorang yang buta. Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia lahir buta? Bukan dia dan orang tuanya, tetapi pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Kita mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama siang. Akan datang malam, tidak seorang pun dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam.
Bukankah dia yang selalu mengemis? Benar, Oke. dialah ini, bukan. Ya Tuhan, tadi kita lihat bahwa bagaimana ketika Tuhan ada di situ, seorang murid mengatakan, apakah karena dia berdosa atau karena dosa orang tuanya sehingga dia lahir buta? Tuhan berkata bukan, karena pekerjaan Tuhan akan dinyatakan, karena kuasa Tuhan akan dinyatakan. Mari siang hari ini kita akan datang kepada Tuhan, rasakan kuasa Tuhan, rasakan mujizat Tuhan akan dinyatakan dalam setiap hidup kita. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan datang kepada Tuhan. Saat ini kita berdoa, Tuhan aku butuh mujizat-Mu. Tuhan aku butuh kuasa-Mu. Tuhan aku butuh pertolongan-Mu Tuhan. Saat ini mungkin tidak ada jalan keluar. Mungkin ada masalah yang belum merasa mungkin kita buntu. Tetapi ingat bahwa Tuhan dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya kuasanya tidak akan pernah berubah. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita akan serahkan segenap hidup kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita akan nyanyikan lagu Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata Tuhan, tetapi biarlah firman-Mu itu akan tertanam di dalam setiap hidup kami. Biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan ada di dalam setiap hidup kami Bapa. Materaikan dia firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Amin Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Seluruh hidupku, Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolongan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatanmu
Jeti akan memimpin dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Engkau Allah yang luar biasa buat kami. Amin. Engkau adalah sumber kekuatan buat kami Tuhan. Amin. Engkau sumber pertolongan buat kami. Dan kami boleh mempercayakan segenap kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya di dalam tangan-Mu Engkau sungguh luar biasa buat kami Tuhan. Tuhan Yesus selalu menyatakan kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus selalu menyatakan mujizat-mujizat-Mu buat kami Tuhan. Kesehatan, kekuatan yang selalu baru yang Tuhan Yesus berikan, yang boleh kami rasakan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di hadapan Tuhan. Kami memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau ya Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang selalu baik dalam setiap kehidupan kami Yesus. Rancangan dan rencana-Mu indah dalam setiap kehidupan kami. Apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami pikirkan, itu Tuhan Yesus yang sediakan buat kami. Kami imani Tuhan, kami percayakan segenap kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya Tuhan. Kami percaya Tuhan, jika ada jemaat-Mu yang berbeban berat, yang dalam pergumulan permasalahan, kami percaya tepat pada waktunya Tuhan Yesus akan menjawab setiap doa dan pergumulan kami. Kami boleh menang, kami boleh tetap kuasa dan mujizat-Mu tetap kami pegang ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini hati kami diperbaharui, pikiran kami diperbaharui untuk kami lebih lagi mengenal akan Tuhan. Kami boleh lagi menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami boleh mempercayai Allah yang hidup, Allah yang luar biasa buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini, yang boleh menguatkan kami, yang boleh mengingatkan kami, sehingga kami setiap hari boleh bersama-sama dengan Tuhan. Kami boleh Tuhan Yesus, pergumulan kami, permasalahan kami boleh taruh di bawah kaki-Mu. Dan kami percaya Tuhan Yesus akan memulihkan keberadaan kami, keluarga kami masing-masing. Dan kami percayakan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Berkati gereja di tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah kami jemaat-Mu boleh memancarkan kasih setia Tuhan dimanapun kami berada. Dan orang lain boleh melihat bahwa ada Tuhan Yesus berserta dengan kami. Terima kasih Bapa. Hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya firman-Mu boleh menjadi pelita dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita boleh diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Biarlah kita akan mengalami kuasa Tuhan. Amin. Saya punya komitmen ingin mengalami kuasa Tuhan. Waktu saya punya komitmen itu melalui nama Yesus pertama kali saya sebut, saya mengalami mujizat. Dan hingga hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, apapun pengalaman hidup kita, suka duka, pahit sekalipun, kita akan bisa tetap bertahan dan kita akan tetap mengiring Tuhan dengan setia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita akan memberikan persembahan pagi hari ini, terima kasih buat Pastor Lucy yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan seluruh hamba Tuhan yang sudah melayani pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati, dan seluruh kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari dengan setia meluangkan waktu untuk mencari Tuhan dan mengalami Tuhan. Tuhan Yesus pasti memberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini adakah yang baru pertama kali hadir? Dekat di hati, dekat di mata ya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu mewakili Bapak Ibu Gembala. Pagi hari ini Ibu Gembala tidak bersama-sama dengan kita karena beliau bersama dengan Pastor Leni dan juga yang lainnya menemani Bapak Gembala di Rumah Sakit Ciawi. Mewakili Bapak Ibu Gembala, kami mengucapkan terima kasih
atas dukungan, support dari Bapak Ibu saudara-saudari. Boleh meluangkan doa-doa dan waktu dan segala sesuatu yang boleh diberikan, kiranya Tuhan Yesus yang akan memberkati. Dan biarlah kita akan terus berdoa supaya Bapak Gembala akan semakin dipulihkan, ya, disembuhkan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu mengingatkan kembali berkaitan dengan Natal umum pada tanggal 20 Desember. Nanti pada tanggal 1 Desember panitia Natal akan membagikan list atau daftar kehadiran Natal. Jadi nanti mohon Bapak Ibu saudara-saudari akan memilih satu ibadah satu atau ibadah yang kedua, sehingga kedua ibadah itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan di masa-masa yang sekarang kita berdoa supaya Tuhan akan melindungi kita semua. Kemudian kita berdoa untuk Natal kita Bapak Ibu. Nanti sebentar setelah ibadah 2 ini akan ada rapat seksi acara. Kemudian pada tanggal 6 Desember akan ada rapat panitia Natal. Jadi seluruh panitia Natal dimohon kehadirannya setelah ibadah 2 pada tanggal 6 Desember di tempat ini. Kemudian kita berdoa supaya Tuhan akan cukupkan dalam segala sesuatu. Sudah persiapan-persiapan sudah dilaksanakan, biarlah Tuhan akan campur tangan. Seperti tahun kemarin Tuhan menolong kita, Tuhan juga akan menolong kita di tahun ini. Puji nama Tuhan. Kemudian mengingatkan kembali untuk amplop-amplop dana Natal yang sudah diterima, nanti kami persilakan untuk mengembalikannya kepada panitia. Kemudian sekolah minggu masih tetap dilaksanakan secara online. Begitupun dengan ibadah Natal sekolah minggu yang akan diadakan hari Minggu pada tanggal 27 Desember juga dilaksanakan secara online. Jadi mohon dukungan dari Bapak Ibu atas putra-putri supaya semakin bertumbuh melalui komisi sekolah minggu. Kemudian KKA dan komisi akan berjalan seperti jadwal yang sudah dilaksanakan. Khusus untuk kaum pria akan dilaksanakan pada hari Rabu besok di rumah keluarga Pastor Paulus di Citeko. Jadi bapak-bapak kaum pria silahkan untuk bertumbuh bersama-sama melalui komunitas ini. Puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama memberi untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Hati kami mengucap syukur Tuhan melalui persembahan yang kami akan berikan, persepuluhan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Engkau memberkati dalam setiap pekerjaan, Engkau campur tangan, bahkan Engkau membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu bagi setiap orang yang setia kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi. Amin. Puji nama Tuhan. Karena Yesus adalah sumber pengharapan kita dan Yesuslah sumber kuasa kita. Kita akan berkata melalui pujian ini bersama-sama. Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Padamu aku percaya, ku pegang janji-Mu dapat kemenangan. Mari berdiri bersama-sama.
karena Engkaulah sumber pengharapan bagi kami. Kuasa-Mu terbesar di bumi maupun di surga, dan kuasa yang sama boleh menyertai kami mengawali minggu yang baru dan juga bulan yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Katakan di hadapan Tuhan, kuasa-Mu lebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji. Ini iman kami di hadapan-Mu Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan kami terlebih besar, Tuhan terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Katakan kuasa-Mu, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Kami percaya Tuhan kami terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolongku, menolong hidup. Kuasa-Mu kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Boleh bersorak-sorai bersama-sama, katakan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat Kau menggenapi janji-Mu ya Yesus. Kau setia, Kau berkuasa Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Kami percayakan hidup kami padamu Tuhan. Kami percayakan hidup kami Tuhan. Kami percaya ketika hidup kami percayakan kepada Tuhan. Di tangan Tuhan yang tidak terbatas, apapun yang menjadi pergumulan kami, segala sesuatunya Engkau sanggup mengatasinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa kami itu mengalami Engkau secara pribadi dalam setiap kehidupan kami hari demi hari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, memberkati seluruh hamba-Mu yang sudah melayani, seluruh umat-Mu yang sudah beribadah pagi hari ini Tuhan. Kekuatan dan kuasa Tuhan akan menyertai di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami Tuhan. Kami memohon dan kami berseru sebagai umat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan akan hadir dan Tuhan akan melawat bangsa kami dan masyarakat bangsa kami Tuhan. Umat beragama di Indonesia Tuhan, Engkau mencurahkan damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran, akan melingkupi setiap hati dan pikiran setiap masyarakat Indonesia Tuhan. Ada kerukunan ya Tuhan, ada damai sejahtera ya Tuhan. Di dalam nama
Yesus Kristus. Kami berdoa bagi anak-anak Tuhan, bagi gereja-gereja Tuhan yang sedang bergumul. Biarlah tangan Tuhan, damai sejahtera Tuhan, Tuhan nyatakan di dalam nama Yesus. Kami berdoa, Engkau memulihkan ya Tuhan. Kami memberkati pemerintahan kami ya Tuhan, pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai pelosok-pelosok tanah air. Biarlah tangan Tuhan, takut akan Tuhan, kebijaksanaan Engkau curahkan, sehingga di atas setiap pergumulan masalah bangsa ini akan dapat teratasi karena Tuhan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memberkati juga ya Tuhan secara khusus Bapak Gembala. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau terus pulihkan Tuhan. Kami bersyukur sampai hari ini Engkau sudah campur tangan, memberikan kelancaran, kemudahan, memberikan kekuatan yang baru, bahkan kesembuhan Engkau sudah nyatakan. Dan kami berdoa, biarlah bilur-bilur-Mu akan menyembuhkan Bapak Gembala, dan damai sejahtera-Mu juga akan memberikan kekuatan dan melingkupi hamba-Mu. Memberkati Ibu Gembala, taruh kekuatan-Mu, kesehatan-Mu yang ekstra Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati bahkan seluruh umat-Mu, Tuhan berkati. Di dalam nama Yesus, dalam mensupport Bapak Gembala, Tuhan juga berkati. Dalam nama Yesus Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk setiap saudara-saudari kami yang Kau sudah tambahkan 1 tahun. Kami bersyukur untuk Ibu AA ya Tuhan. Kami bersyukur untuk Bapak Firman, kami bersyukur untuk Ibu Erlin, kami bersyukur untuk Bapak Chandra, Ibu Ayu ya Tuhan, Ibu Herlina Sembiring. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang Kau sudah tambahkan 1 tahun. Kami percaya seperti Engkau menyertai mereka di hari-hari dan tahun yang mereka sudah lalui. Di tahun yang baru ada berkat yang baru, ada rahmat yang baru yang menyertai mereka, ada kekuatan kesehatan, bahkan apa yang menjadi pergumulan mereka, kerinduan mereka, Tuhan nyatakan yang terbaik bagi mereka. Di dalam nama Yesus, bahkan keluarga-keluarga, orang-orang yang dikasihi Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Berkati seluruh pelayanan, baik pelayanan di sepanjang akhir bulan November dan masuk di dalam bulan yang baru, Natal hingga tahun baru. Tuhan berkati persiapan-persiapan seluruh keperluan kami, Tuhan yang mencukupi di dalam nama Yesus. Bahkan damai sejahtera Allah juga akan mengikat, mempersatukan dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau yang menjagai, melindungi. Terpujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami pagi hari ini. Engkau Allah yang campur tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, berkati seluruh umat-Mu yang akan pulang dari tempat ini. Tuhan akan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita akan berkomitmen di hadapan Tuhan. Dengan iman kita katakan bersama-sama, aku percaya Yesus Kristus Allah yang turun ke dunia, mati di salib dan bangkit dari kematian. Aku percaya Yesus Kristus Mesias Allah yang hidup. Aku percaya Yesus Kristus menyertai senantiasa sampai akhir zaman. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus dari sekarang dan seterusnya sampai selama-lamanya. Kita akan terima ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan.